Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai isolasi dan identifikasi minyak atsiri dari sereh. Keanggotaan dari kelompok D5 yang pertama yaitu Tasyafa Ardra, yang kedua Azizah Indri, yang ketiga Anggi Maharani, yang keempat Sri Rizky, dan yang kelima Sinta Antanur. Adapun tujuan kelompok kami melakukan review jurnal yaitu yang pertama, mampu memahami tahapan isolasi dan identifikasi minyak atsiri sereh, dan yang kedua, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan metode isolasi, identifikasi minyak atsiri. Dan ada metode review. Yang pertama, ada strategi pencarian jurnal. Pada strategi pencarian jurnal ini dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui berbagai sumber seperti PubMed, ResearchGate, dan juga Google Scholar, atau bisa pencarian jurnal yang terpercaya. Kemudian yang kedua, ada kriteria data inklusi dan eksklusi. Untuk data inklusi, yaitu jurnal yang berkaitan dengan isolasi dan identifikasi minyak atsiri sereh. Kemudian untuk data eksklusi, yaitu jurnal yang tidak berkaitan dengan topik dan jurnal acuan dengan publikasi di bawah tahun 2010. Kemudian ada pembahasan dan hasil review. A. Metode isolasi minyak atsiri. Untuk jurnal acuan, metode yang digunakan adalah destilasi uap. Kemudian untuk jurnal referensinya, metode yang digunakan adalah SFE, UAE, dan MAE. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan untuk metode destilasi uap, yaitu kelebihannya dapat menguapkan senyawa-senyawa dengan titik didih yang tinggi sebelum mencapai titik didihnya. Sedangkan kelemahannya, yaitu proses ini hanya dapat dilakukan dengan larutan yang memiliki perbedaan titik didih yang rendah. Karena jika perbedaan titik didih yang tinggi, maka proses pemisahan melalui destilasi uap tidak berjalan dengan baik, dan juga biaya penggunaan alat destilasi uap relatif yang mahal. Supercritical food extraction. Adapun kelebihan metode ini ialah cepat, selektif, efisien, dan hasil minyak atsiri yang dihasilkan sangat murni. Adapun kelemahan metode SFE yaitu CO2 yang digunakan memiliki polaritas yang rendah dan lebih cocok digunakan untuk ekstraksi senyawa bersifat non-polar. Ultrasound assisted extraction. Adapun kelebihan metode ini yaitu penetrasi pelarut lebih baik, ketergantungan penggunaan pelarut lebih rendah, waktu ekstraksi cepat, dan hasil yang didapatkan lebih optimal. Kekurangan metode ini yaitu biaya relatif lebih mahal, diperlukan personel training atau keahlian khusus dalam penggunaannya. Ekstraksi dengan menggunakan bantuan gelombang mikro. Adapun kelebihan metode ini yaitu waktu ekstraksi cepat, penggunaan pelarut minim atau sedikit, lebih akurat dan presisi, dan yield ekstraksi meningkat. Adapun kelemahannya, biaya yang relatif mahal dan diperlukan proses curing sebelum pengoperasian alat atau personal training. B. Metode identifikasi terpenoid dalam minyak atsiri sereh. Jurnal acuan yang dipakai yaitu metode yang digunakan GCMS. Jurnal referensi yaitu metode yang digunakan GCMS. Kelebihan dan kekurangan metode GCMS. Kelebihannya yaitu GCMS memiliki resolusi dan sensitivitas tinggi, spesifik, fleksibel, dapat memberikan informasi struktur, dan efisien. Adapun kelemahan dari GCMS
adalah kurang cocok untuk analisa senyawa labil pada suhu tinggi karena akan terdekomposisi pada awal pemisahan. C. Hasil identifikasi terpenoid dalam minyak atsiri serai. Jurnal acuan, metode yang digunakan GCMS. Hasil identifikasi senyawa terpenoid menggunakan GCMS. Hasil identifikasi senyawa terpenoid dalam minyak atsiri serai pada jurnal acuan didapatkan 12 senyawa turunan terpenoid. Adapun senyawa terpenoid yang terdeteksi di antaranya alpha-phenyl, camphene, linalol, citronellol, cis-citral, geraniol, citronellol asetat, geraniol asetat, caryophyllene, germacran, naphthalene, geranyl butirat. Baiklah, selanjutnya C. Hasil identifikasi terpenoid dalam minyak atsiri serai. Metode yang digunakan itu GCMS. Nah, bisa kita lihat gambarnya di samping. Hasil identifikasi senyawa terpenoid menggunakan GCMS. Hasil identifikasi senyawa terpenoid dalam minyak atsiri serai pada jurnal referensi didapatkan sekitar 10 senyawa turunan terpenoid dengan 3 dari 10 persentase senyawa yang paling tinggi dari data ditunjukkan GC adalah citronella 36,94%, actedineal 8,88%, dan geranil asetat 5,75%. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil review beberapa jurnal, proses ekstraksi dan isolasi minyak atsiri serai dapat dilakukan dengan menggunakan metode distilasi uap maupun jenis ekstraksi metode seperti SFE, UAE, MAE. Nah, untuk proses identifikasinya, senyawa terpenoid dalam minyak atsiri serai dapat dilakukan dengan menggunakan GCMS. Nah, metode ini memiliki kelebihan seperti resolusi dan sensitivitas tinggi, spesifik, flaksi, mudah digabung dengan instrumen fisik atau kimia lainnya, dapat memberikan informasi struktur dan efisiensi membutuhkan jumlah sampel sedikit. Waktu pemisahan yang dibutuhkan itu relatif cepat. Baiklah, sekian review dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih.